Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 30 Agustus 2023, kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Dari kantor pusat IRMC, saya akan sampaikan satu tema pembukaan rahasia firman Tuhan yang saya beri judul Israel itu mempelai Kristus yang saat ini sedang berselingkuh. Jadi Israel itu merupakan mempelai Kristus yang saat ini sedang berselingkuh. Saudara, mempelai sejatinya bangsa Israel, mempelai prianya bangsa Israel itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika dia datang, dia dilahirkan dalam keadaan yang hina, di kandang. Kemudian kondisinya yang tidak menampilkan mujizat-mujizat besar. Akhirnya dia ditolak, dihina, disakiti, disalibkan, bahkan dibunuh. Saudara, ini mempelai prianya bangsa Israel. Itu sebetulnya Tuhan Yesus yang dijanjikan. Tetapi ketika datang malah ditolak, malah dihina, malah disakiti, malah disalibkan, bahkan dibunuh. Pikiran dan harapan bangsa Israel pada saat itu, semula Israel itu mendambakan kalau Mesias yang dijanjikan itu tentunya hebat dan luar biasa. Kedahsyatan Mesias itu yang diharapkan Israel itu langsung bisa ditunjukkan kepada mereka seperti Musa, dengan kekuatan 10 tulahnya, dengan kemampuan membelah laut teberau, atau paling tidak ya seperti Elia mampu menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Saudara, namun Tuhan Yesus Kristus tidak menunjukkan tanda-tanda yang spektakuler seperti halnya Musa. Oleh karena itu, bangsa Israel kemudian menolak Tuhan Yesus Kristus yang lahir begitu hina, lahir dari kandungan Maria, kemudian lahir di kandang. Saudara, Tuhan Yesus ditolak, padahal sejatinya dia itu mempelai untuk bangsa Israel. Saudara, itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus Kristus datang, ini dulu sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Dia itu tidak dianggap. Jadi Tuhan Yesus yang sebetulnya itu mempelai prianya Israel itu tidak dianggap, ditolak. Karena bangsa Israel masih terlalu bangga dengan masa lalunya, dengan kedahsyatan Musa, dengan kedahsyatan Elia. Dia tidak mengira bahwa Tuhan Yesus bisa mampu melakukan lebih dari apa yang dilakukan Musa maupun Elia. Israel tidak pernah tahu hal itu, bahkan sampai saat ini. Kita akan membaca Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Ya, dibacakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Iya, tangan kekuasaan Tuhan itu dinyatakan kepada siapa terus? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan tidak semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Amin. Jadi tampilnya Tuhan Yesus yang lahir di kandang, kemudian dicari-cari oleh Herodes. Saudara, bahkan penampilan Tuhan Yesus sehari-hari itu kayaknya nggak meyakinkan banget kalau itu Mesias yang dijanjikan, kalau itu mempelainya bangsa Israel. Israel nggak nyangka, saudara, bahwa ternyata itu mempelainya. Bangsa Israel menolaknya, menghinanya, menyakitinya, bahkan akhirnya dibunuh. Karena dia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak tampan.
Saudaraku, dikatakan Tuhan Yesus itu nubuatannya tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia mungkin dengan orang-orang Israel waktu itu, dengan Herodes dan lain sebagainya, dengan prajurit panglima yang ada pada saat itu, Tuhan Yesus kalah ganteng, kalah gagah, karena memang dia tumbuh sebagai taruk, sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Terus ayat selanjutnya, ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Terus Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Terus Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, Amin. dipukul dan ditindas Allah. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu dia sebetulnya yang memberkati Israel, yang membuat Israel itu diberkati, yang menanggung penyakitnya bangsa Israel, bahkan yang nanti di akhir zaman suatu saat kelak Tuhan akan menjangkau kembali Israel dengan kasih yang luar biasa dalam satu kegerakan yang namanya kegerakan kuda putih. Ketika kita nanti dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel, itu kita dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan Israel supaya mereka ngerti bahwa mereka itu sebetulnya mempelainya Tuhan Yesus Kristus yang saat ini masih tertambat dengan kekasih-kekasih duniawinya, yang saat ini masih tertambat dengan yang dalam bahasa rohani sebagai Dewa Bel dan Dewa Nebo. Mereka masih terlalu memberhalakan, terlalu masuk di dalam dosa pengkultus individuan terhadap Musa, terhadap Elia. Mereka juga mengagung-agungkan Dewa Nebo. Dewa Nebo itu apa? Kecerdasan, kepintarannya. Mereka menciptakan sistem pertahanan yang luar biasa yang disebut David Sling, kemudian kubah yang di atas Israel yang melindungi itu, yang berwujud rudal-rudal itu, apa itu namanya, saya sedikit lupa. Jadi mereka canggih, luar biasa, mendewa-dewakan hal tersebut, tetapi mereka masih menolak Tuhan Yesus Kristus. Ayat selanjutnya, Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. terus Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. terus Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. terus Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Amin. Saudaraku, jadi orang yang dipakai Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri menteladankan, orang yang dipakai Tuhan itu kadang seperti ini, mengalami nasib yang tidak dipikirkan orang. Sesudah penahanannya dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Saudara, pernahkah saudara mengalami satu ketika di mana seolah-olah tidak ada yang memikirkan saudara? Sama sekali nggak ada yang mau menolong saudara. Teman saudara seolah-olah menjauh. Saudara kalau sedang diproses Tuhan, kadang melalui proses yang seperti ini. Tapi pahamilah, itu cara Tuhan untuk mendidik saudara kuat seperti Tuhan Yesus, seperti mempelai pria surga ketika harus mengalah, harus memenangkan bangsa Israel itu mengalah dulu.
Saudaraku, bukan berarti Tuhan kalah, tetapi mengalah. Dan nanti di akhir zaman dia akan tetap sayang kepada Israel dan menjangkau mempelainya itu di dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Makanya tahun depan bulan November saya memiliki rencana dan program untuk ke Israel, pemetaan kegerakan kuda putih. Saya belum berani mengatakan ini kegerakan kuda putih karena menyangkut kairos Tuhan. Ya, yang saya lakukan adalah pemetaan. Adapun kalau nanti ternyata di dalam pelaksanaannya itu Tuhan betul-betul mentahbis itu jadi kegerakan, yaitu urusan Tuhan. Tetapi saya sebut itu pemetaan kegerakan kuda putih November 2024. Saudaraku yang mau ikut silahkan mempersiapkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkan? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Terus orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Terus Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. amin. Umurnya akan lanjut, saudaraku. Orang yang memberikan diri supaya ibaratnya gitu sebagai korban penebus salah, itu umurnya akan lanjut. Pemimpin kegerakan di akhir zaman umurnya akan lanjut, saudaraku, oleh karena kasih karunia, bukan karena hebat dan pinter, tidak, saudaraku. Karena tokoh-tokoh di akhir zaman itu, saudaraku, diprogram untuk membimbing jemaat seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Suatu saat kita semua tidak akan mati semuanya, tetapi akan diubah dalam waktu sekejap mata. Kita akan diangkat hidup-hidup. Tokoh-tokoh di akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang dan malaikat sang surya itu merupakan tokoh teladan yang membawa manusia kepada hidup. Ya, saudaraku, dia harus memberi contoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini berkaitan dengan Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Nanti di akhir zaman Tuhan akan melakukan kehendaknya. Yaitu kehendak apa, saudaraku? Salah satunya adalah kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu apa? Kegerakan untuk menyadarkan Israel bahwa Israel itu sejatinya adalah mempelainya Tuhan Yesus Kristus yang saat ini masih dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip. Bangsa Israel saat ini masih berselingkuh. Berselingkuh dengan siapa? Dewa Bel dan Dewa Nebo dalam bahasa rohani. Ya, kemarin saya sudah terangkan. Dewa Bel dan Dewa Nebo itu dalam bahasa rohani artinya seperti apa? Itu selingkuhannya bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-11, Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus Kristus ini dia akan memperoleh kemenangan, bahkan dikatakan akan memperoleh orang-orang besar. Saudaraku, nanti di dalam kegerakan kuda putih yang segera kita akan jelang, saudaraku, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang berpotensi, dan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Sehingga kadang di dalam perenungan saya itu sering berdoa, menyendiri naik ke gunung, saudaraku. Berdoa saya, saudaraku, Tuhan, bagaimana caranya
Ini kegerakan besar. Ini kegerakan untuk melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Wahyu. Masakan engkau Tuhan tidak membiayai? Tuhan berjanji Tuhan akan mencukupi semuanya, saudaraku. Kalau melihat dari latar belakang, ya kegerakan kitab Wahyu IRMC ini kecil, saudaraku. Tidak seperti mungkin gereja-gereja yang lain atau organisasi-organisasi lain itu sudah besar. Tapi RMC, kegerakan kitab Wahyu ini kecil. Kekuatannya tidak seberapa kalau dipandang. Seperti tadi, sebagai taruk, ya tumbuh di hadapan Tuhan. Saudara yang pernah berkunjung ke tempat ini jauh, saudaraku. Orang sering nyasar, saudara, kalau berkunjung ke tempat ini, tempatnya juga tidak besar. Tetapi puji Tuhan, orang-orang yang digerakkan seperti orang Majus itu berdatangan ke tempat ini untuk belajar tentang kitab Wahyu, untuk mengerti tentang kitab Wahyu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi melalui kegerakan kuda putih yang segera akan kita songsong tahun 2024, itu pemetaan kegerakan kuda putih. Saya belum berani mengatakan itu kegerakan kuda putih ya. Ini saya garis bawahi, saudara ingat baik-baik. Melalui kegerakan kuda putih, Tuhan Yesus mempelai pria itu akan menepati visi dan nubuat dari Nabi Yesaya. Tuhan akan kembali menyayangi Sion. Tuhan akan kembali menyayangi Israel, menggendong Israel meskipun Israel dikatakan rambutnya sudah putih. Dengan cara apa? Dia kembali menyayangi Israel, kembali menggendong Israel. Dalam Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai 13 itu, Tuhan caranya dengan menghancurkan berhala-berhala, Baal-Baal yang selama ini dianggap sebagai andalan Israel, sebagai selingkuhan Israel, sebagai kekasih palsunya Israel yang selama ini dianggap sebagai mempelai prianya. Jadi Israel itu saat ini punya kekasih, bahkan sudah dianggap suaminya, yang itu merupakan Baal, saudaraku. Dan di akhir zaman, suami sejatinya itu Tuhan Yesus. Dan saat ini Israel itu sedang berselingkuh, dan itu menganggap selingkuhannya itu suaminya, padahal itu Baal, padahal itu dewa Bel dan dewa Nebo, padahal itu pengkultus individuan dan dewa-dewa pengetahuan. Mereka mendewa-dewakan itu, saudara yang dikasih Tuhan, karena mereka keturunan para nabi yang luar biasa, saudaraku. Mereka mendewa-dewakan itu, mendewa-dewakan pengetahuan. Dan memang bangsa Israel itu cerdas, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu kembali menyayangi Sion, menyayangi Israel di akhir zaman, menggendong Israel dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih, ini Tuhan akan menghancurkan berhala-berhala, Baal-Baal yang selama ini dianggap sebagai kekasih Israel, yang dalam bahasa Yesaya disebut sebagai dewa Bel. Bahasa rohani saat ini, bukan dewa Bel pada masa itu, saudaraku. Ini bahasa rohani yang saya sampaikan kepada saudara. Dewa Bel itu dewa pengkultusan, saudaraku. Kemudian dewa Nebo itu dewa pengetahuan. Israel itu masih termakan oleh pengkultusan terhadap Musa, terhadap Elia. Saudaraku, upacara tertentu, kursi Elia disediakan, di sana dikatakan roh Elia turun. Saudara, hal-hal seperti ini dan banyak lagi, tapi tidak akan saya sebut, saudaraku. Kemudian dewa Nebo itu dewa pengetahuan. Israel itu karena jenius, pinter, mereka mendewa-dewakan pengetahuannya, bahwa dengan pengetahuannya mereka akan bisa bertahan menghadapi kiri kanan dan lain sebagainya. Tapi suatu ketika nanti, saudaraku, Israel akan dibuat angkat tangan. Kita akan baca Yesaya kembali ya, Yesaya 46 ayat 3 sampai 11. Yesaya 46 ayat 3 sampai 13 maksud saya. Yuk dibacakan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel,
hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Terus, Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. iya, ini kecintaan Israel. Kecintaan Tuhan kepada bangsa Israel. Itu meskipun digambarkan Israel itu sudah putih rambutnya, itu artinya apa, saudaraku? Israel di masa kini, Israel di akhir zaman tuh ibarat Israel di masa tuanya, saudaraku. Tuhan pun tetap sayang, saudaraku. Terus, Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. amin. Ini karena janji Tuhan seperti ditulis dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31 itu. Karena janji Tuhan, Tuhan sudah memilih Israel itu menjadi kekasihnya. Meskipun Israel itu berontak, meskipun Israel itu mengambil selingkuhan lain, dewa Bel dan dewa Nebo, itu dianggap sebagai kekasih mereka, itu dianggap sebagai andalan mereka, itu dianggap sebagai suami mereka bahkan, saudaraku. Tetapi Tuhan itu tetap sayang, tetap memperjuangkan Israel. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tuhan itu bisa menggendong Israel. Saudaraku, ini beda dengan dewa Bel dan dewa Nebo. Kalau dewa Bel dan dewa Nebo nggak bisa menggendong Israel, saudaraku. Ketika kesulitan datang, nanti apa yang dibanggakan Israel itu pengkultus individualnya. Mereka teriak-teriak kepada Nabi Musa pun nggak akan didengar. Mereka teriak-teriak kepada Nabi Elia juga nggak akan didengar. Mereka membanggakan ilmu pengetahuannya yang dahsyat, tidak akan bisa nanti menghalangi kegerakan kuda putih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo dilanjutkan ayat tadi, ayat berapa? Ayat 5 ya. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ya, jadi Tuhan mempelai pria itu nggak suka kalau dibanding-bandingkan, saudaraku. Nggak suka, benar-benar nggak suka, saudaraku. Terus, Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. terus, Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. amin. Ini dewa Bel dan dewa Nebo akhir zaman, saudaraku, yang merupakan kekasih-kekasih Israel secara rohani. Ini bahasa rohani ya. Kalau dahulu dalam kitab Nabi Yesaya digambarkan dengan dewa Bel dan dewa Nebo. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu menyembahnya juga, sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya. Jadi para dewa yang dianggap kekasih-kekasih Israel, dewa Bel dan dewa Nebo, itu tidak bisa menggendong ketika kesesakan terjadi, tetapi malah menjadi beban. Dikatakan di sini mereka mengangkat dewa-dewa itu, mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya. Saudara, kekasih-kekasih Israel ini malah jadi beban, nggak bisa nolong, malah jadi beban. Itulah yang namanya berhala, dewa-dewa, kekasih-kekasih Israel yang membuat Tuhan nanti cemburu dan mengadakan kegerakan kuda putih yang dahsyat. Saudaraku, jadi kalau dewa Bel dan dewa Nebo tadi, saudaraku, itu tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa menolong, tidak bisa meringankan. Malah dia, saudaraku, dewa-dewa itu, kekasih-kekasih Israel itu malah harus diangkat ke atas bahu dan memikul, dan harus dipikul oleh bangsa Israel. Artinya malah jadi beban. Saudara, inilah kalau orang terjebak di dalam
dosa-dosa rohani seperti bangsa Israel di dalam perselingkuhan secara rohani, nanti apa yang diandalkan itu nggak akan bisa memberikan solusi, tetapi justru akan jadi beban. Bahkan Dewa Bel dan Dewa Nebo itu karena warisan dari hubungannya dengan bangsa Babel ketika dijajah Babel ya, Dewa Bel dan Dewa Nebo itu. Tetapi kemudian masuk dan juga akhirnya mewarnai kehidupan bangsa Israel. Jadi dewa-dewa itu, kekasih-kekasih Israel itu, sekalipun Israel itu berseru kepadanya, ia tidak bisa menjawab, tidak bisa menolong, saudaraku, karena mereka itu kekasih palsu. Dan kekasih sejatinya dari bangsa Israel itu Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dulu malah ditolak, diolok-olok, saudaraku, dihina, disakiti, dibenci, bahkan dibunuh. Saudaraku, akhirnya Tuhan memberikan kasih-Nya kepada bangsa-bangsa. Ayo dilanjutkan. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Amin. Saya terangkan lagi. Jadi di sini di Israel itu diingatkan oleh Tuhan. Ingatlah, kekasih-kekasihmu itu, berhala-berhalamu itu, ketika engkau berseru, kekasih-kasihmu itu nggak bisa jawab. Kekasih-kekasihmu itu malah menjadi beban bagimu, ngeboboti, malah harus dipikul. Tetapi kalau Tuhan tidak, sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Ini Tuhan Yesus. Itu begitu dahsyat. Ini bedanya Tuhan dengan para dewa, Dewa Bel dan Dewa Nebo tadi. Sudah, kalau Dewa Bel dan Dewa Nebo itu malah jadi beban bagi Israel. Ketika kesesakan terjadi, nggak terjadi apa-apa, nggak bisa nolong. Terus Tuhan permalukan bangsa Israel dengan kata-kata ini. Ingatlah itu dan jadilah malu, mbok ngerti yo, gitu loh. Yang kamu bangga-banggakan selama ini tuh nggak bisa nolong kamu. Pertimbangkanlah dalam hati, pikiran, gitu loh, saudaraku. Nanti Tuhan tuh akan ngomong gitu. Hai orang-orang pemberontak. Ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Terus, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. 11. Yuk, perhatikan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Saudaraku, ayat 11 ini, yang memanggil burung buas dari timur, ini dahulu merupakan nubuat secara khusus kepada Raja Kores ya. Dan ini digenapi sekitar 200 tahun setelah firman ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Tetapi ini juga mengandung arti untuk nubuatan kepada akhir zaman, terjadinya kegerakan kuda putih. Nanti akan Tuhan panggil dari timur, dari negeri Masyrik kalau dalam bahasa terjemahan lama gitu, dari negeri yang jauh, seorang laki-laki dari timur yang akan dipakai oleh Tuhan. Aku telah mengatakannya, maka aku akan melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ini sebetulnya menunjuk nanti kepada kegerakan kuda putih. Ketika nanti Tuhan memanggil tokoh dari timur itu, saudaraku, untuk mempertobatkan Israel, supaya Israel itu sadar kalau kekasihnya itu Tuhan Yesus. Sampai saat ini belum, saudaraku. Mereka masih bangga dengan dewa-dewanya, dewa pengetahuannya, tergila-gila dengan kecerdasan pengetahuannya. Ayo kita akan baca lanjutnya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Terus, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel.
Amin. Saudaraku, ini kapan nanti Tuhan melakukan penyelamatan terhadap Israel, di mana Israel yang saat ini masih dalam tanda kutip berselingkuh dengan dewa-dewanya. Mereka nggak mau terima Tuhan Yesus. Mereka masih berselingkuh dengan kekasih-kekasihnya, bahkan kekasih-kekasihnya itu di dalam Hosea sudah dianggap sebagai suaminya. Saudaraku, nanti kita akan baca di dalam kitab Nabi Hosea, tetapi sebelumnya nanti kita akan baca di dalam Roma 11 dulu. Jadi kegerakan kuda putih itu adalah kegerakannya Tuhan Yesus Kristus untuk kembali mengasihi Israel sekaligus menghukum dewa-dewa kebanggaan Israel, dewa Bel dan dewa Nebo tadi. Saudaraku, kegerakan kuda putih ini adalah kegerakannya Tuhan Yesus untuk kembali menyayangi Israel, karena Israel itu sejatinya adalah mempelai wanitanya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu mempelai prianya bangsa Israel. Tapi yang bandel ini Israel. Kenapa dulu ditolak, saudaraku? Jadi kegerakan kuda putih itu adalah kegerakannya Tuhan untuk kembali mengasihi Israel sekaligus menghukum dewa-dewa kebanggaan Israel, sehingga Israel menolak Tuhan Yesus Kristus. Ini dilaksanakan di mana, saudaraku? Ini di nubuatan di dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Di sana ada tertulis tentang zaitun liar dan zaitun asli. Zaitun liar itu bangsa non-Israel, kemudian zaitun asli itu bangsa Israel dalam keturunan darah. Ya, saudaraku. Nah, kita sebagai zaitun liar, artinya orang yang masuk di dalam jalur keselamatan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu disebut zaitun liar. Kemudian zaitun asli itu adalah bangsa Israel karena keturunan darah. Nah, sekarang bangsa Israel dalam keturunan darah ini banyak yang menolak Tuhan Yesus. Sudah berulang-ulang saya sampaikan, penduduk Israel di sana, Israel keturunan secara lahiriah ini yang disebut sebagai zaitun asli, itu jumlahnya penduduknya saat ini kurang lebih 8 juta. Yang terima Yesus mungkin 70.000 atau 80.000. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Kalau kita memenuhi secara hurufiah Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 itu ada 144.000 orang yang harus dimeteraikan menjelang akhir zaman. Itu masih kurang separuh, ya, itu kalau hurufiah. Tapi nanti itu angkanya bukan angka hurufiah. Kita akan membaca sekarang Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Coba dibaca. Penyelamatan Israel. Iya, penyelamatan Israel. Ini penyelamatan Israel supaya Israel itu ngerti bahwa mempelai sejatinya itu Tuhan Yesus Kristus, bukan kekasih-kekasih yang saat ini dianggap sebagai suaminya. Dewa Bel dan dewa Nebo akhir zaman itu dianggap sebagai suami bangsa Israel. Saudaraku, ayo dibaca. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Terus, dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Amin. Jadi Israel itu kekasihnya Tuhan, pacarnya Tuhan, seharusnya menjadi mempelainya Tuhan. Tetapi karena 2000 tahun yang lalu itu ditolak, dihinakan karena Tuhan lahir sangat menderita, cuma di kandang, tidak seperti raja-raja lahir di istana. Saudaraku, tidak menunjukkan mujizat yang spektakuler seperti Musa membelah lautan terbelah. Tuhan tidak melakukan itu, maka Israel itu nolak. Masa sih mempelai priaku kayak gini, tampan juga kagak,
hebat juga kakak, saudaraku, dicibir, dihina mempelai prianya. Itu bayangin, saudaraku, ini mempelai prianya, saudaraku, dihina sama bangsa Israel, tapi Tuhan tetap sabar. Saudara, jadi Tuhan Yesus itu ya masih jomblo sampai saat ini ya, saudaraku. Jadi saudara yang masih jomblo jangan kecil hati. Itu Tuhan juga merasakan hal seperti itu, bagaimana memenangkan mempelai wanitanya itu, saudaraku. Tuhan itu masih jomblo saat ini. Nanti sampai akhir zaman terjadi pernikahan anak domba di Wahyu pasal 19 itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini rahasia luar biasa. Israel itu sebetulnya mempelainya Tuhan Yesus Kristus, tapi ketika Tuhan Yesus datang dulu menolak, dan nanti akan disadarkan di akhir zaman melalui kegerakan kuda putih. Dibaca terus. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Terus, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Jadi dengan kemurahan yang telah kita peroleh, itu artinya apa? Kita telah mendapatkan Injil keselamatan, kita sudah dicangkokkan, saudaraku. Kita harus ingat kembali untuk amanat agung akhir zaman itu apa tuh, saudaraku? Amanat agung akhir zaman itu sebetulnya kembali menjangkau bangsa Israel yang saat ini sebagian besar masih menolak Tuhan Yesus Kristus. Itu amanat agung, saudaraku, karena bilangan bangsa-bangsa lain, kita jaitun liar, orang-orang yang selamat dari seluruh penjuru bumi ini, dikatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 25 itu ada jumlah tertentu. Dikatakan Israel itu telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi orang yang masuk di dalam jalur keselamatan itu ada bilangannya menurut ukuran Tuhan. Jadi ada kuotanya. Nanti setelah kuota itu terpenuhi, Tuhan akan balik sayang sama Israel. Saudaraku, nah kapan tepatnya kegerakan kuda putih di mana Tuhan kembali menyayangi Sion ini terjadi? Ini dicatat di dalam kitab Roma ayat Roma 11 ayat 25, yaitu ketika jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi sekali lagi, kapan tepatnya kegerakan kuda putih itu terjadi? Dicatat dalam kitab Roma 11 ayat 25, yaitu ketika jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Artinya keselamatan itu ada kuotanya, ada bilangan tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan. Nanti ketika bilangan itu genap, ya nanti sudah jadinya kegerakan kuda putih. Tuhan kembali sayang Israel, dan itu pertanda akhir zaman. Saudaraku, kalau kuota dari bangsa lain itu sudah penuh, penginjilan kepada bangsa-bangsa itu sudah penuh, Tuhan akan balik sayang kepada Israel. Tuhan nggak akan melupakan saudara darah dagingnya itu. Israel itu saudara sedarahnya Tuhan Yesus. Bahkan sebetulnya saya katakan tadi itu mempelai wanitanya. Tuhan sayang banget sama Israel, saudaraku. Meskipun untuk jangka waktu tertentu sampai jumlah yang penuh dari kita semua ini, nanti jumlah yang penuh itu betul-betul tergenapi, kuota itu tercukupi, maka Tuhan akan kembali sayang kepada Israel, melakukan kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Kemudian pelaksanaannya di mana kegerakan kuda putih itu adalah ketika Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 terjadi. Kuda putih meluncur, penunggangnya membawa panah, membawa busur, saudaraku, dan dia akan selalu merebut kemenangan dan memperoleh kemenangan, saudaraku. Jadi pelaksanaan dari kegerakan kuda putih itu ada di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, dan hasilnya itu adalah 144.000
keturunan Israel dimeteraikan. Itu dicatat dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8. Sekarang kita akan membaca Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2. Dibacakan Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin, saudaraku. Dulu ini kuda putih itu sering ditafsirkan sebagai antikris. Salah ya, saudaraku. Kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan Tuhan Yesus untuk menjangkau bangsa Israel. Perintah meluncurnya kuda putih itu, mari, itu datang dari mana? Itu datang dari dalam bait suci. Bait suci itu ditulis di mana? Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Saudaraku, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata. Keempat makhluk di bait suci itu melambangkan penampilan Tuhan sebagai raja, hamba, anak manusia, dan anak Allah. Nah, ini makhluk yang pertama. Ini penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Yang memerintahkan kegerakan kuda putih itu adalah penampilan Tuhan Yesus sebagai raja. Maaf, saya keliru sebut. Yang memerintahkan meluncurnya kegerakan kuda putih itu adalah penampilan Tuhan Yesus sebagai raja. Injil Matius, makhluk yang pertama dari dalam bait suci ini yang memerintahkan meluncurnya kegerakan kuda putih. Dan tahun depan, saudaraku, mari kita kerjakan pemetaan kegerakan kuda putih. Nah, saudara yang menopang luar biasa, pasti diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Karena ini merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan untuk menggenapi kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu bukan kita diamkan saja, tetapi kita genapi, kita kerjakan, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat 2 dari Wahyu pasal 6, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Tidak hanya sekedar kuda putih, karena untuk mempertobatkan Israel itu orangnya pintar, orangnya kaya, jadi perlu dihimpit Israel itu, saudaraku. Kemudian ada rangkaian meterai berikutnya, ada kuda merah menimbulkan hilangnya damai sejahtera. Kuda kelabu, kuda hitam dulu itu menimbulkan bala kelaparan di seluruh dunia, resesi yang amat sangat luar biasa. Nanti kemudian, saudaraku, terjadi perang dunia yang ketiga, korbannya 1/4 penduduk bumi, itu meterai yang keempat. Jadi saudaraku, untuk Tuhan itu kembali menyayangi, menyadarkan Israel bahwa kamu itu istriku. Tuhan ngomong begitu, saudaraku. Kamu jangan lagi terikat dengan Baal-Baal, dengan sesembahan-sesembahanmu yang kamu anggap sebagai suamimu saat ini. Kamu itu istriku. Tuhan akan ngomong begitu sama Israel. Dan caranya, saudara, karena Israel itu keras kepala, harus dihimpit dengan penghukuman 7 meterai. Yang pertama itu genderangnya itu kegerakan kuda putih. Ini meluncurnya nanti kita doakan dari Indonesia ya. Kemudian kuda merah. Ini nanti dari Eropa. Jadi nanti akan ada hamba Tuhan yang sefrekuensi dengan kita, memiliki kerinduan untuk menjangkau Israel seperti kita. Setelah kita nanti bergerak, ini ketika saya bergumul, ya Tuhan, saya itu nggak bisa sendirian Tuhan. Terus Tuhan, Roh Kudus katakan, maju, jangan takut. Nanti di belakangmu itu akan menyusul utusan-utusan yang lain. Ada kuda merah. Itu, saudaraku, akan diutus kuda merah
Nggak dewean. Kalau dewean ya nggak bisa, saudaraku. Kemudian ada kuda hitam, itu dari Cina, nanti hamba Tuhan dari Cina, yang nanti ketika dia bernubuat mampu menimbulkan gejolak resesi yang payah luar biasa, seluruh dunia kelaparan. Ini hamba Tuhan dari Cina nanti. Kemudian ketika nanti meterai yang keempat itu dibuka, meluncur kuda kelabu, itu juga itu hamba Tuhan dari Amerika, nanti memiliki kuasa nanti untuk meletuskan perang dunia yang ketiga, karena korbannya 1/4 penduduk bumi. Itu Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Itu hamba Tuhan dari Amerika. Saya nggak bisa bernubuat tentang perang dunia yang ketiga ya saudaraku, tetapi dia nanti bisa melalui ucapan mulutnya nanti akan terjadi itu. Jadi saudaraku, kegerakan kuda putih ini merupakan genderang saja. Di belakang kita nanti akan ada orang-orang yang memiliki visi, memiliki keterbebanan yang sama untuk menjangkau Israel, menyadarkan Israel. Karena Israel itu, saudaraku, ibarat wanita gitu, tegar tengkuk, keras kepala. Kalau tidak dihimpit, dia tidak akan bisa dimenangkan, saudaraku. Oleh karena itu harus melalui proses yang demikian menyesakkan. Jadi prosesnya itu betul-betul menyesakkan. Bangsa Israel nanti ketika akan dijangkau kembali, Tuhan akan menyayangi Israel sampai nanti Israel itu tobat dan mengaku pada saat itu bahwa pada saat itu engkau akan memanggil aku suamimu. Saudara, itu di dalam kitab Nabi Hosea itu melalui himpitan-himpitan. Yuk kita akan baca kitab Nabi Hosea. Jadi dalam rangkaian meterai-meterai berikutnya setelah kegerakan kuda putih, yang kesemuanya memang menyesakkan Israel, sehingga Israel tidak berdaya dan harus angkat tangan dan terima Tuhan Yesus Kristus. Kesesakan Israel saat kegerakan kuda putih itu juga pernah dinubuatkan di dalam Hosea pasal 2 ayat 2 sampai 20. Coba dibacakan Pak Nendra. Hosea pasal 2 ayat 2 sampai 20. Israel ditolak dan dipulihkan. Iya, Israel ditolak dan dipulihkan ketika Tuhan nanti memulihkan Israel. Terus, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Ya, di sini dulu. Ya. Jadi sampai karena Israel itu terlalu terbelenggu dengan pemberhalaan model Israel saat ini, sampai Tuhan tuh ngomong, Israel itu bukan istriku dan aku bukan suaminya. Saudaraku, saking mangkel ini saudaraku. Terus biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan sinanya dari antara buah dadanya. Terus supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Iya, nanti ketika kuda hitam itu meluncur, mereka akan kelaparan, kehausan, kekeringan, seperti ini. Terus, tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Ya. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Amin. Jadi selama ini Israel itu melakukan perselingkuhan rohani, karena sebetulnya suaminya itu Tuhan Yesus Kristus, tapi Israel melakukan perselingkuhan rohani kepada dewa Bel dan dewa Nebo, kepada tokoh-tokoh yang didewakan, yang diperlakukan seperti dewa, dan ilmu pengetahuan yang diperlakukan seperti dewa. Mereka diandalkan oleh Israel itu, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku, aku mau mengikuti keyakinanku, keyakinan bangsa Israel sampai saat ini. Aku mau mengikuti kekasihku, aku mau mengikuti ilmu pengetahuan yang aku dapat. Mereka memang pintar, saudaraku. Jadi mereka mengandalkan kepercayaannya saat ini dan juga ilmu pengetahuannya.
Karena itu yang memberi mereka roti dan minum selama ini. Saudaraku, ini yang dikatakan di dalam ayat 4, coba dibaca. Tadi ayat 4 diulangi. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, Iya. sebab mereka adalah anak-anak sundal. Terus, Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. jadi bangsa Israel itu sudah dicukupi oleh persundalan mereka. Artinya apa, saudaraku? Oleh kesalahan berpikir mereka dicukupi juga, saudaraku, oleh kekasih-kasihnya itu. Terus, ayat 5. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Ya, meskipun demikian, Tuhan dalam kegerakan kuda putih di akhir zaman, kuda putih dan rentetan meterai-meterai selanjutnya, Israel itu akan terkepung. Saudaraku, akan dikepung orang lain, bangsa-bangsa akan mengepung dia. Lihat aja nanti. Terus, Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. iya, Israel nanti akan sambat sama dewa-dewanya, sama orang-orang yang diberhalakan. Ya Musa, mereka menyebut Musa. Ya Elia, saudaraku, karena kepercayaan mereka seperti itu disebut-sebut. Saudaraku, ya pengetahuanku, ya pertahananku, David Sling dan lain sebagainya, itu mereka akan sebut-sebut, saudaraku. Tetapi itu tidak akan bisa menjaga mereka. Terus dibaca. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang, kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Terus, Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. amin. Israel itu sadar bahwa selama ini yang ngasih dia berkat itu Tuhan Yesus Kristus. Mempelai prianya, ternyata berkat-berkat yang selama ini diterimanya itu sesungguhnya dari Tuhan Yesus yang sebetulnya masih kasihan sama Israel. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum. Selama ini yang memberi gandum itu aku. Tapi mereka tidak insaf. Mereka tetap saja menyatakan diri bahwa Dewa Bel dan Dewa Nebo itu suaminya. Saudaraku, Dewa Bel dan Dewa Nebo itu selingkuhannya, saudaraku. Bahkan disebut suaminya. Dan tidak mau mengakui bahwa berkat-berkat itu datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang sudah datang di dalam rupa Tuhan Yesus waktu 2000 tahun yang lalu. Mereka nggak mau insaf bahwa yang memberi kepadanya itu Tuhan Yesus, mempelai prianya. Nggak mau tahu itu, saudaraku. Yang dia tahu ya Baal-Baal mereka, saudaraku. Terus, sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. amin. Tuhan akan nyetop nanti berkat-berkat untuk Israel. Lihat, saudara, ketika itu terjadi, nanti Israel sebentar lagi akan angkat tangan. Terus, Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. terus, Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. amin. Jadi berbagai macam pesta pora yang selama ini bisa diadakan, itu pun diadakan sebetulnya karena gandum dari Tuhan, dari mempelai pria tadi. Tetapi karena Tuhan sudah mengambil kembali gandumnya, sudah menghentikan pasokan gandumnya, anggurnya sudah dihentikan juga, saudaraku, maka aku akan menghentikan segala kegirangan hari rayanya, bulan barunya, hari sabatnya, dan segala perayaannya. Nggak ada lagi. Mereka nanti akan sunyi senyap. Bukan sunyi senyap di Wahyu pasal 8 ya, tapi sunyi senyap merintih karena menderita. Ayat 11. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku,
yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Nah, jadi bangsa Israel itu memiliki kekasih-kekasih ya, yang sudah menghadiahi. Di sini dikatakan pohon anggur dan pohon ara. Terus, aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. iya, dahulu Israel itu dikasih modal sama kekasih-kekasihnya itu pohon anggur, pohon ara, yang dikatakan ini semua pemberiannya kepadaku, yang dihadiahkannya kepadaku oleh para kekasihku. Itu oleh Tuhan akan dibuat menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Artinya apa, saudaraku? Yang berasal dari Baal tadi akan dibuat Tuhan tidak membuahkan hasil. Saudaraku, terus? Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Iya, anting-anting dan kalungnya pun ini berasal dari mereka, dari Baal-Baal tadi. Sudah terus? Sebab itu, sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Iya, lalu Tuhan datang. Kemudian dengan kesabarannya Tuhan membujuk dia, membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Ini nanti menunjuk kepada Wahyu pasal yang ke-12 ya. Saudaraku, kemudian ayat 14 dibacakan. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Iya, ini nanti ketika jemaat di akhir zaman itu diungsikan ke satu tempat. Teogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, dipelihara dari kejahatan Antikris selama 1260 hari. Terus, maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ya, jadi pada saat itu Israel itu akan sadar bahwa yang selama ini disebut suaminya itu ternyata Baal dulu itu. Dan Tuhan Yesus itu dulu malah disebut sebagai Baal, saudaraku. Nah, pada saat itu, saudaraku, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Selama ini Israel menganggap Tuhan Yesus itu Baal malahan. Terus kekasih-kekasihnya sekarang ini, Dewa Bel dan Dewa Nebo, ilmu pengetahuannya dan pengkultus individualnya itu jadi idolanya. Sementara Tuhan Yesus sampai saat ini disebut Baal. Tetapi pada saat nanti itu terjadi, maka waktu itu demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ayat 16. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Terus, aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Iya, akan membuat tentram. Terus, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku, ini kata Tuhan, untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ini Tuhan berkata kepada bangsa Israel nanti di akhir zaman, setelah kegerakan kuda putih, setelah Israel nanti sadar bahwa ternyata Tuhan Yesus yang selama ini disebut Baal itu malah suaminya, dan yang selama ini disebut sebagai suami itu ternyata adalah Baal, Dewa Bel dan Dewa Nebo. Saudaraku, jadi bangsa Israel itu sekarang sedang mengalami hal-hal yang begitu tragis, ya, salah di dalam memilih Baal, ya, saudaraku, daripada memilih Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ayat 19, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan,
sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Amin. Jadi kalau mempelai pria, suami itu akan membawa mempelai wanitanya di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi saudara, kiranya ini menjadi berkat bagi saudara. Kita memiliki tugas untuk menjangkau bangsa Israel supaya menerima Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu mempelai pria Israel, tetapi sekarang masih disebut Baal. Saudaraku, kalau Israel dekat-dekat sama Tuhan Yesus itu malah disebut selingkuh. Padahal saudaraku, itu memang suaminya sejatinya itu, saudaraku. Nah, Israel sekarang ini malah sedang bermesra-mesraan dengan dewa Bel dan dewa Nebo. Itu disebut sebagai suaminya malah, saudaraku. Nah, pada kegerakan kuda putih nanti Israel akan ngerti bahwa Tuhan Yesus itu mempelai prianya. Israel akan mengaku pada saat itu, akan memanggil bahwa Tuhan Yesus Kristus, engkaulah mempelaiku, dan tidak lagi menyebut aku Baal, saudaraku. Jadi kiranya demikian. Jadi Israel saat ini masih berada di dalam perselingkuhan rohani, dan ini tentunya adalah keprihatinan kita supaya kita di akhir zaman dilayakkan oleh Tuhan di dalam kegerakan besar menjangkau bangsa Israel, menyadarkan bangsa Israel bahwa mempelai pria sejati dari bangsa Israel itu Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini oleh mereka disebut Baal. Saudaraku, Baal disebut Baal. Saudaraku, jadi orang-orang Kristen di sana yang percaya Tuhan Yesus Kristus itu malah di hadapan mereka itu disebut orang-orang yang sedang menyembah Baal malah, saudaraku. Tetapi mereka bangga dengan cara-cara yang mereka lakukan sekarang, bangsa Israel, yang sebagian masih terjadi pengkultus individuan terhadap Musa, terhadap Elia, terhadap para nabi. Kemudian yang kedua, bangsa Israel yang saat ini masih gandrung, masih begitu cinta dengan apa yang disebut sebagai ilmu pengetahuan, saudaraku. Itu pula sebetulnya yang dahulu menjatuhkan Adam dan Hawa, buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, di akhir zaman, dewa pengetahuan ini pun menjajah bangsa Israel, dan kita harus lepaskan itu, bukan dengan kuat kuasa kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.